Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dengan Gus Muhson. Ini sedikit bercerita, dulu Gus Muhson ini termasuk muhibbin. Betul Gus? Ya betul. Dulu tapi sekarang masih. Ya kita tidak boleh membenci lah. Oh gitu ya. Nah, ini kronologisnya gimana? Kok dulu itu kok muhibbin banget itu? Ini kan lagi rame tentang muhibbin. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bahasa muhibbin, mencintai. Tapi kan mencintai kalau saya itu kan ke istri. Tapi ini lain ini. Ya kisahnya kan dulu masih mudanya Habib Lutfi itu kan berguru ke Kedung Paruk. Oh Mbah Malik. Pak Malik. Ya, ya. Nah, kebetulan biasanya hampir setiap di Kedung Paruk pasti mampir dulu ke rumah kakek. Jadi kita memang sudah lama semenjak tahun kira-kira 70-an lah. Masih muda, sangat muda sekali. Oh iya ya, masih muda. Jadi di situ kan sudah terbangun hubungan yang sangat lama gitu. Tapi bahwa kebenaran kan juga harus kita ceritakan. Harus diungkap. Harus diungkap. Berarti Habib Lutfi itu masih muda ya? Masih sangat muda. Di Purwokerto masih sangat muda. Saya juga masih kecil. Sekitar tahun, ya kalau usia saya masih sekitar 5 tahun itu sudah kenal Habib Lutfi. Oh gitu ya. Sampai hari ini. Oh sampai hari ini. Kalau umur Habib Lutfi ya saya nggak tahu kan usianya berapa. Ya kira-kira sekarang umur berapa? Saya nggak ngerti kelahirannya. Diambil aja tahunnya kira-kira 74-an lah. Tahun 74 itu sudah di Purwokerto. Pas berguru ke Mbah Malik itu. Ke Mbah Malik. Itu lama Gus berguru ke Mbah Malik itu. Ya lama. Lama ya? Lama. Termasuk masternya kalau Mbah Malik itu. Maksudnya master gimana? Ya termasuk guru utamanya Habib Lutfi yang kita tahu. Oh gitu ya. Kembali ke bahwa kita mencintai seseorang karena hubungan yang sudah sangat lama, tapi bahwa kebenaran kan harus diungkap. Terkait misalkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya. Ini kan tidak bisa disembunyikan. Ya. Ketika kita tahu ya kita nggak boleh menyembunyikan, harus kita suarakan. Yang kedua, yang kami tahu juga tentang aurat Sadzaliyah. Saya baca sesuai yang tertulis di bukunya ya. Sadzaliyah Al-Uluwiyah. Nah ini kan yang setahu kami kan Sadzaliyah bukan Alawi, tapi Syekh Hasan As-Sadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Di halaman 5 itu ada pembelokan Trah Mataram. Karena di situ yang ilah hadrotinya itu ilah Mbah Malik, ya, bin Ilyas, bin Yahya. Kalau menurut konfirmasi dari keluarga dan sesuai kancingan Mataram kan itu Mbah Malik, ya, bin Ilyas, bin Ali Dipowongso, bin Dipo Anom, bin Diponegoro, bin Hamengkubuwono ketiga, bin Hamengkubuwono kedua, bin Hamengkubuwono ke-1. Jadi bukan Mbak Alawi, bukan. Asli pribumi. Dan kalau menurut saya tawasulnya nggak nyambung nanti, karena di sini kan ada wa usulihi. Nah, usulnya kan tedak
leluhur ke atas. Wa usulihi wa furu'ihi. Wa furu'ihi lah, wa furu'ihi ke bawah kan. Dari keluarga Mbah Ilyas sudah melakukan Konfirmasi. protes ya untuk dibenarkan, tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Pekalongan. Durasi protesnya Bani Ilyas itu sudah lama itu, Gus? Sebelum haul yang kemarin. Berarti yo hampir 1 bulan ya? Ya, kurang lebih satu bulan. Nah ini loh, ini yang menjadi pemikiran buat kita-kita ya Gus. Masa ini tentang tawasul loh. Yang kita tahu yang namanya thariqah itu kan ada disiplin tentang tawasul. Makanya ada pembeda antara thariqah satu dengan yang lainnya. Kan masalah ini, menurut saya masalah. Nah, ini juga yang kebetulan banyak juga santri-santri yang sudah baiat ke rumah menanyakan apakah batal baiatnya atau tidak. Dan kebetulan yang tanya kebanyakan para kiai, jadi kita jawabnya gampang. Kita kasih kisi-kisinya aja, mereka suruh buka tentang kitab Thariqat dan buku induk tentang Thariqat Sadiliyah. Karena di dalam juga ada wiridan yang ilahi anta maksudi waridho kamatlubi itu kan milik Qadariyah, tapi di buku itu juga ada. Berarti tidak murni Sadiliyah, berarti ya? Campuran. Dilihat dari secara fenomenanya seperti itu. Pertama kejanggalannya di uluwiyah itu, yang kedua sholawat tadi ada di wiridan Sadili yang kita ketahui itu tidak ada. Ilahi anta maksudi Iya. itu di Qadiriyah adanya. Di Qadiriyah adanya. Memang kalau berbicara tentang thariqah memang ada ilmu disiplin. Kalau menurut kami ilmu disiplin ya. Sampai di situ tawasul itu harus jelas. Lah, enggak, ini yang menjadi masalah yang tadinya muhibin terus sekarang masih muhibin apa agak muhibin atau gimana ini, Gus? Saya menyikapi ini kan dengan basic keilmuan. Ya, pertama kita tidak pernah diajari untuk membenci siapapun. Bagus ini. Itu ya. Bahwa kita punya hubungan kebetulan secara pribadi sangat dekat kan ini tidak boleh diputus. Tapi bahwa hal yang lain, bahwa ilmu itu juga harus dipaparkan, nggak boleh disembunyikan gitu. Meskipun itu mungkin agak nggak enak juga menabrak siapa atau menyerempet siapa orang yang kita hormati, tapi itu hal yang lain gitu. Berarti ilmu itu memang harus dipubliskan, harus disuarakan. Ya kan nggak boleh. Nggak boleh kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi kan nggak boleh. Dan fakta tentang ya ada bukti otentik bahwa di buku thariqah Sadaliyah bukan Sadiliyah tapi harokatnya begitu. Terus Harokatnya begitu. Muluwiyah, Sadaliyah, Muluwiyah, dan kalau saya melihat kitabnya itu kan pentahkiknya kan beliau tuh. Iya. Habib Lutfi. Lil Habib Muhammad Lutfi. Terus Dan dikeluarkan secara resmi oleh Kanzus Sholawat. Tubinga fi Kanzus Sholawat. Jelas. Nah, pada saat Bani Ilyas melayangkan protes atas fakta itu, durasi 1 bulan kurang lebih ya Gus. Ini kan menurut saya muskil ini. Ini muskil Gus. Ya. Ya itu urusannya Pekalongan lah. Urusannya Pekalongan. Bahwa sebenarnya yang dipertanyakan itu kan dari Bani Ilyas meluruskan tentang nasab Mbah Malik. Nah, terus gini Gus. Katanya saya mendengar itu kitab Aurat Sadaliyah, Muluwiyah itu sudah beredar lama itu, Gus. Sudah beredar, yang kami punya itu yang dari tahun 2010. Itu ada salah satu murid 2010. Berarti 2010. Sekarang 2003, 2023, 13 tahun. 13 tahun. Mungkin ada sebelumnya juga sudah pernah dicetak, kita nggak tahu. Tapi yang kami tahu yang dari 2010. Berarti durasi 13 tahun loh sampai sekarang kan, Gus. Belum ada revisi kan. Nah, ini loh, ini menjadi pemikiran buat kami. Ini menurut Gus Muson gimana ini?
Kalau salah sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan itu masih toleran lah. Mungkin perlu ada klarifikasi dari Pekalongan untuk ini apa salah cetak, apakah memang sengaja kan? Kalau salah cetak kok lama banget. Kalau sengaja kan nggak boleh merubah nasab orang lain, Apalagi gurunya itu. apalagi gurunya gitu. Itu kan yo konsekuensinya itu kalau dalam kajian taklimul mutalim ngeri-ngeri sedap itu. Iya kan? Makanya banyak orang yang mempertanyakan itu, terutama murid-muridnya. Banyak juga yang ke rumah yang mempertanyakan ini. Terus lagi Gus, yang namanya buku panduan Thorikoh itu kan dibaca tiap waktu toh. Kalau Sadiliyah pagi dan sore. Pagi sudah ya tiap waktu ada acuan waktunya. Minimal tiap hari itu harus diamalkan gitu loh. Nah, durasi 13 tahun. Ila hadrati Sayyidil Qutbi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Apa Anda ada yang ngeh selama 13 tahun ini? Kan tidak semua orang mengerti tentang nasabnya Mbah Malik. Ini juga berkat YouTuber itu Terus kebongkar ya. terus kebongkar gitu. Berarti kami sebagai YouTuber tidak salah ya Gus? Ya salah satu tugas YouTuber kan juga education. Edukasi. Education kepada masyarakat dengan fakta dan data yang ada. Iya. Ini kesaksian dari Gus Muson yang dulu itu muhibin, dan saya menyaksikan langsung bahwa beliau itu dulu tapi itu betul-betul muhibin, karena diperkuat di rumah beliau itu, di dalam beliau itu ada gambarnya Habib Lutfi bin Yahya. Lukisan tangan. Oh, lukisan toh. Makanya Lukisan original. saya mungkin minta- hanya satu-satunya yang punya hanya di rumah saya. di Indonesia satu-satunya. Mungkin satu-satunya. Mau dijual apa gimana? Yang lukis tetangga Oh, tetangga. sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi hanya satu dia melukisnya. Makanya saya minta enggak boleh itu. Oh, ternyata lukisan itu. Ini bukti otentik bahwa dia itu dulu itu muhibin. Tapi masih muhibin ya, Gus. Bukan mantan muhibin. Lagi sedekat apa dulu dengan kamu dan keluarganya? Ya hampir setiap ke Purwokerto pasti keluarga kita dikasih tahu. Jadi sangat dekat lah, sangat dekat. Semua kalau yang orang Purwokerto paham. Berarti kedekatan keluarga Gus Muson dengan Habib Lutfi itu sangat dekat. Sangat dekat. Bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan ini gambaran saya loh. Seumpama punya apa-apa pasti diserahkan gitu ya. Ya sangat dekat gitu adalah, sangat dekat. Digambarkan biar penonton tahu. Ya kita menghormati Tamu, bukan hanya sekedar tamu kan, menghormati ulama Habib. ya Dzurriyyah Rasul gitu. Dulu tapi ya. Sekarang kami masih punya harapan mudah-mudahan Habib Lutfi juga mau open gitu ya. Open statement karena dia kan bukan hanya bin Yahya. Kalau dari ibunya kan Gunung Jati. Dan kalau di Trah Wali Songo kan meskipun keturunan perempuan masih diakui. Bukan seperti Mbak Alawi. Berarti anu jalur Sayyid Musa Al-Kadzim. Sebagainya ke Gunung Jati lah. Gunung Jati kan itu. Gunung Jati. Yang kemarin di Benda Kerep loh. Bisa digambarkan Gus kedekatan Gus Muson dengan keluarga dengan Habib Lutfi itu dulu itu gimana? Apa pas ditelepon? Yang jelas mesti singgah ke rumah saya. Iya. Bahkan dulu dengan Habib Ahmad Kemusuh, itu pasti kalau ke Purwokerto singgah. Gitu ya. Jogja. Oh, Kemusuk Jogja. Habib Kemusuh Itu Jogja. masih teman apa saudaranya Habib Lutfi? Yang saya tahu Habib Kemusuh itu, Habib Ahmad Kemusuh itu kan sangat akrab dengan Mbah Malik. Oh gitu ya. Jadi kalau ke Purwokerto pasti mampir ke rumah. Terus begini Gus, saya mendengarkan ya tentang sosok Mbah Malik, Mbah Ilyas, Mbah Malik itu seorang yang sangat tawaduk.
bahkan seumpama berjalan itu nyaris nggak kelihatan itu. Kalau yang saya jamani kan Mbah Malik. Kalau Mbah Ilyas Duduk terus itu. dia setahu saya dia nunduk terus. Jadi kalau ibaratnya nggak pernah melihat langit lah, saking tawadunya. Kalau Sangat tawadu. menghormati orang dalam pembicaraan, matanya aja yang menatap mata lawan bicaranya gitu. Dan sangat humanis dengan semua masyarakat di Gedung Paruk, semua lapisan masyarakat dia bergaul. Menengah, Tidak eksklusif. Jadi kalau hari ini ada, ya mohon maaf, ya memang faktanya itu pernah berguru kepada Mbah Malik. Itu kalau boleh tahu, terus setaunya Gus Muson itu berguru dalam bidang ilmu apa Habib Lutfi ke Mbah Malik? Torikoh apa ilmu yang Secara detail kita nggak tahu ya, karena waktu itu masih kecil. Tapi yang kita tahu ya torekohnya itu. berguru torikohnya? Berguru torekoh. Lah Mbah Malik itu Sadiliyah ya? Qadiriyah juga, Sadiliyah juga. Oh, ada dua torikoh. Ada dua. Kalau Mbah Ilyas? Saya nggak jamani. Saya nggak jamani, nggak berani cerita. Itu abahnya. Terus cukup. Itulah pembicaraan kami dengan Gus Muson, Muhyiddin dulunya, tapi sekarang karena melihat ilmu, terus yo berdasarkan fakta, terus yo tetap Muhyiddin, cuma beda ya Gus ya, beda. Mudah-mudahan obrolan kami dengan Gus Muson pada kesempatan kali ini ada kemanfaatan, kemaslahatan, sehingga kita semua bisa tergugah, termotivasi untuk selalu menimba ilmu. Terus kita suarakan kebenaran. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.